Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan kepada Setiabudi untuk memimpin kawan-kawannya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Setiabudi Beri salam telah kepada Bu memimpin Guru. doa. Ya, Ibu absen dulu ya anak-anak ya. Ivanul Farouk, Bu. Ya, Bu. Putu Wilda. Ya, hadir. Kadek Preti, hadir. Oke, hadir semua ya anak-anak hari ini ya. Oke, anak-anak masih ada yang ingat materi minggu kemarin sebelum kita memulai pelajaran hari ini? Oke? Ingat, oke. Siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Saya masih ingat, Bu. Oke, Riana, coba disampaikan. Hakikat kedaulatan. Ya. Apa? Kedaulatan itu apa, Ri? Kawasan tertinggi suatu negara, Bu. Oke, benar apa yang dikatakan kawannya tadi. Minggu kemarin kita belajar tentang hakikat kedaulatan ya. Jadi kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi di suatu negara. Dan kedaulatan itu ada yang kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Nah, untuk materi pelajaran hari ini apa? Adalah teori-teori kedaulatan. Nah, sebelumnya Bu menyampaikan KIKD dan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada hari ini ya. Jadi KI dan KD-nya bisa kalian baca di grup yang sudah Ibu berikan ya anak-anak ya. Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Dan untuk selanjutnya bisa kalian lihat PPT yang Ibu bagikan ya. Oke. Ini gambar apa? Kelihatan, Bu. Pemilihan, Bu. Gambar apa? Pemilihan. Oke. Pemilihan umum ini berkaitan sama kedaulatan ya? Pemilihan umum ini diadakan di Indonesia berapa tahun sekali? Ada yang tahu? 5 tahun sekali, Bu. Oke, benar 5 tahun sekali. Kalau nggak ada pemilu, apa yang akan terjadi di Indonesia? Tidak ada pemerintah. Oke, benar. Tidak ada pemerintahan, berarti tidak ada presiden ya. Oke, anak-anak. Jadi kalau memang tidak ada pemerintahan itu, berarti apa? Tidak ada kedaulatan di Indonesia ya. Nah, untuk belajar pada hari ini, kalian bisa baca materi yang udah Ibu share di grup WA ya, anak-anak ya. Oke, sudah dibaca anak-anak materi Bu. yang ada di grup WA? Sudah, Bu. Oke, sudah. Selanjutnya, karena kalian sudah Ibu buat kelompok ya, dan kalian belajarnya ini per kelompok dari rumah masing-masing, kalian lihat tugas yang Ibu berikan di grup WA ya, di LKPD itu, silakan kalian kerjakan ya anak-anak ya. Baik, Bu. Nah, di situ sudah ada gambar masing-masing. Nah, di situ kalian bisa lihat gambar 1 untuk kelompok 1, begitu juga sampai akhir gambar 6 untuk kelompok 6. Nah, silahkan kalian kerjakan LKPD itu sekarang juga ya anak-anak. baik, Bu. Nah, apakah sudah selesai anak-anak? Sambil kalian mendiskusikannya dengan teman, apabila ada yang kesulitan bisa ditanyakan ke Ibu. Udah selesai anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, sekarang kalian bisa presentasikan hasil diskusi. Oke, silakan siapa yang mau mempresentasikan hasil kelompoknya tersebut? Bu, saya dan Setiabudi ingin mempresentasikan Korea Utara Kim Jong Un dari gambar ini buat kawan-kawan.
Korea Utara. Maksudnya gini, Bu, kekuasaan tertinggi terletak di tangan negara, sumber hukum dan konstitusi yang dijalankan. Jadi gitu, Bu, menurut saya presentasi dan dari saya dan Setiabudi. Oke, itu tadi yang telah disampaikan kawannya ya, presentasi dari kelompok Debbie dan kelompok Setiabudi. Oke, kelompok siapa lagi yang mau mempresentasikan? Ya, Saya, Bu. silakan Dimas. Gambar Ratu Elizabeth dari Kerajaan Inggris. Maksudnya Oke. di sini raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara, dan secara tidak langsung raja tidak tunduk atau patuh terhadap hukum yang berlaku. Oke, benar. Apa yang sudah disampaikan Dimas dan Putu Henka, ada kawan-kawan yang mau ini berdiskusi atau bertanya? Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Cindy tadi yang sudah disampaikan dan sudah dijawab oleh kelompok Dimas dan Henka. Ya, itulah tadi sudah disampaikan semua hasil presentasinya. Jadi mulai dari gambar ada tadi yang telah disampaikan, ada gambar Ratu Elizabeth, gambar Kim Jong Un. Nah, itu semua merupakan apa? Bentuk-bentuk dari teori kedaulatan. Nah, selama kalian diskusi tadi juga Ibu menilai bagaimana sikap kalian yaitu saling menghormati dan tanggung jawab di dalam pembelajaran daring ini. Nah, selanjutnya kita melakukan refleksi ya anak-anak. Ada yang mau memberikan refleksi hari ini? Apa yang kalian dapat hari ini? Ya, Bu, Oke, Ivanul Faruk. Apa Ivanul? Kita belajar apa hari ini? Tentang teori kedaulatan Tuhan, dua raja, Terus? rakyat, 5 rakyat. Oke, Itu, benar. Bu. Apa yang disampaikan oleh kawannya tadi, ada teori kedaulatan, ada Tuhan, raja, rakyat, hukum, dan negara. Oke, ada lagi. Apa hal yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini, anak-anak? Saya Bu Winda. Oke, Winda, apa Winda? Yang pertama dapat mengetahui teori kedaulatan yang dianut berbagai nyata. Indonesia menganut teori kedaulatan hukum dan Oke, benar apa yang disampaikan Winda. Jadi, hal yang menarik katanya kita belajar tentang teori kedaulatan. Selanjutnya, tadi ya, kalau Indonesia itu menganut teori kedaulatan ini ya, rakyat dan hukum. Oke? Apa hal yang sulit yang kalian pelajari hari ini, anak-anak? Mungkin ada yang mau berkomentar? Oke, siapa? Oke, Jovita. Silahkan, Jovita. Kesulitan menentukan tokoh penganut teori kedaulatan dan menentukan negara-negara yang menganut teori kedaulatan tersebut. Oke, jadi itu yang kesulitan yang dihadapi oleh Jovita ya, menentukan apa saja tokoh-tokoh dari teori kedaulatan tersebut, sama menentukan negara mana aja sih yang menentukan teori kedaulatan tersebut, begitu ya Jo? Ya, Bu. Oke anak-anak, jadi dari awal yang kita pelajari tadi tentang minggu lalu kita belajar tentang hakikat kedaulatan, selanjutnya minggu ini kita belajar tentang teori-teori kedaulatan, dan kalian tadi juga sudah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Selanjutnya kalian juga sudah mempresentasikan ya tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 6 tentang gambar-gambar terkait itu. Jadi kalian sudah bisa memilah ya, ini masuk teori kedaulatan mana, ini masuk teori kedaulatan mana, gitu ya anak-anak ya. Jadi Ibu dapat tarik kesimpulan hari ini, kita sudah belajar tentang teori kedaulatan. Jadi yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan, dia berasal dari apa? Kekuasaan tertinggi ada di Tuhan. Begitupun teori kedaulatan raja, dia kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Kalau teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi ada di negara. Selanjutnya kalau teori kedaulatan hukum, dia kekuasaan tertinggi ada di hukum. Selanjutnya ada teori kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada berada di tangan rakyat. Seperti itu ya anak-anak. Ada yang mau kalian tanyakan lagi anak-anak? Ya, terima kasih Putu Wilda atas pertanyaannya dan sudah Ibu jawab tadi ya. Nah,
Selanjutnya kalian bisa lihat di grup WA kalian ya. Di situ ada soal evaluasi pengetahuan yang Ibu berikan. Kalian bisa kerjakan sekarang ya. Baik, Bu. Oke, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ibu. Oke. Jadi dari hasil evaluasi itu akan menentukan kalian nanti apakah kalian akan remedi atau melakukan pengayaan. Nah, apabila tidak ada yang ditanyakan lagi anak-anak, minggu depan kita itu belajar tentang dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jadi itu materi minggu depan ya. Kalian bisa pelajari materi itu di e-book yang ada yang sudah Ibu share. Dan selanjutnya kalian juga bisa melihatnya di YouTube ya anak-anak. Baik, Bu. Oke, terima kasih tadi kepada anak-anak yang telah berani menyampaikan ini ya pendapatnya, Ivanul Faruk, Setia Budi, Cindy, Radita, Jovita, dan semuanya ya. Terima kasih telah berpartisipasi pada hari ini ya anak-anak ya. Semoga kalian tetap semangat walaupun kita belajar daring ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya anak-anak ya. Kalau keluar rumah jangan lupa untuk menggunakan masker, jangan lupa cuci tangan dan menjaga jarak. Nah, baik kalau tidak ada yang ditanyakan lagi dan Ibu sudah memberikan informasi materi apa yang dipelajari minggu depan, silakan Setia Budi pimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak telah berpartisipasi pada pembelajaran daring hari ini. Tetap semangat meskipun kita belajar daring ya. Meskipun kalian belajar di mana, jangan lupa tetap belajar, tetap kerjakan tugas yang sudah ada. Dan ya, semoga minggu depan kita lebih baik lagi dan kita dapat bertemu kembali. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bu. Yang Bu.